Padahal dari sejak dulu sudah ada. Begitu subuhnya nggak kunut apa saya bilang? Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, yang bismillah dijaharkan, benar. Yang disirkan, benar. Yang salah yang tidak sholat. Yang kunut, benar. Ada dalilnya. Al-Imam Asy-Syafi'i kunut. Dalilnya dari Ibnu Umar. Diajarkan oleh Nabi kalimatnya pada cucu Nabi Al-Hasan. Allahumma hdini fiman hadait. Kalau jama' Allahumma hdina fiman hadait. Wa'afina fiman afait. Wa tawallana fiman tawallait. Dan seterusnya hadisnya. Yang tidak kunut juga mengambil pemahaman kunutnya kunut nazilah. Diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Yang tidak kunut sama sekali seperti Imam Abu Hanifah. Dalilnya ada. Mengambil riwayat di Bi'r Ma'unah. Saat turunnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Dipilih oleh para ulama. Zaman Nabi itu sudah ada contohnya. Nabi kemudian berhenti sementara waktu. Sahabat ada yang kunut, ada yang tidak. Nabi membenarkan keseluruhannya. Diteruskan oleh para ulama. Imam Syafi'i memilih kunut subuhnya. Imam Ahmad kunutnya nazilah. Imam Abu Hanifah tidak kunut. Imam Malik kunut subuh. Kunutnya sebelum ruku disirkan. Yang kunut dibenarkan oleh Nabi. Yang tidak kunut pun dibenarkan oleh Nabi. Yang tidak dibenarkan yang tidak sholat subuh. Jadi kalau ada di Menes tidak pada ke masjid gara-gara kunut dan tidak, berarti ada yang salah itu. Betul? Makanya kalau orang sholat itu tidak akan lisannya dipakai mencela oleh orang lain. Tidak akan dipakai untuk maksiat kaki. Orang sholat kaki berjalan pada yang baik-baik. Quran surah ke-25 ayat ke-63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah itu, yang sholat hamba Allah. Kata Allah kalau jalan, jalannya betul-betul bagus. Jalannya sopan. Kalau pakai kendaraan tertib. Nah, ini ke masjid, ke pengajian, jalan kebut-kebutan, pakai motor kebut. Polisi datang menunaikan tugas, prit, berhenti. Siapa? STNK? Ada Pak. SIM? Ada Pak. Tahu ada lampu merah? Tahu Pak. Kenapa melanggar? Saya tidak tahu ada Bapak. Padahal sholat, ada yang salah dalam sholatnya. Jadi kalau orang sholat itu pasti jadi baik. Rukun. Kalau ada orang sholat dalam kehidupan masih bermasalah dengan tetangganya, ada yang salah dalam sholatnya. Hati-hati Bu, hati-hati. Saya tunjuk ibu karena pernah zaman Nabi, ada perempuan rajin sholat, rajin berpuasa, tapi diadukan oleh tetangganya kepada Nabi. Kata Nabi, hiya finnar. Kalau tidak tobat, dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia rajin mencela tetangganya. Rajin salat, rajin puasa, rajin mencela. Buka hadis Muslim, nomor hadis 5611. Riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Oleh Nabi disebut orang muflis, bangkrut. Atadrunal muflis, kata Nabi, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Qalu ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, yang kami tahu orang bangkrut itu yang tidak punya uang sepeser pun, sudah tidak punya aset sedikit pun. Kata Nabi, bukan itu. Al-muflisu min ummati. Orang bangkrut dari umatku itu. Perhatikan bahasa Nabinya. Bukan umat Nabi Musa. Bukan umat Nabi Isa. Tapi kata Nabi umatku. Ada orang yang ngaku umat Nabi Muhammad. Di dunianya sholat. Di dunianya puasa. Tapi kata Nabi bangkrut pahalanya. Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Datang di hari kiamat dengan pahala sholat yang banyak. Dirajin sholatnya. Sholat sunnah dikerjakan. Tahajud dikerjakan. Masya Allah. Belum subuh sudah nunggu di masjid. Wasyamin, puasa rajin. Puasa Daud, puasa Senin, Kamis, Ayamil Bid. Wa zakatin, zakat tidak tertunda. Maaf. Wa ya'ti qad syatama hadza. Cuman sayang, dia juga rajin mencela orang lain. Rajin salat, rajin mencela. Wa qadzafa hadza, rajin menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, rajin mengambil hak orang lain. Sekarang korupsi. Bahasa kerennya. Wa daraba hadza, senang berkelahi. Wa safaka dama hadza, ada yang menumpahkan darah dengan menyebut nama Allah. Tembak orang lain, Allahu Akbar. Bom orang lain, Allahu Akbar. Tanpa dengan kaidah yang dibenarkan. Kalau ada yang seperti itu, rajin salat, rajin mencela, lihat kalimatnya. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanatihi. Diambil pahala salatnya, dipertemukan dengan dosa celaannya. Di kalau bahasa singkatnya, kalau ada orang sholat kemudian mencela, maka pahala sholatnya ditransfer kepada yang dicela itu. Bapak keluar dari sholat, atau sekarang ibu sedang pengajian. Baru selesai sholat, begitu selesai ngaji membicarakan orang lain. Dia tuh.
Kayaknya belum jadi ahli surga ya? Iya. Gak seperti kita. Itu saat membicarakan ibu itu, pahala taklim ibu pindah langsung kepada yang dibicarakan. Saya tidak Ustadz, alhamdulillah tidak seperti ibu itu tuh. Sama. Tuh. Pindah. Jadi kalau orang sholatnya benar, maaf, rajin datang ke pengajian, ada di majlis ilmu, maka 5 hal ini akan didapatkan. Mudah hidupnya, tenang hatinya, doa cepat dikabulkan, sukses dalam kehidupan, dan baik dalam perilakunya. Ayat spesifik tentang ini langsung diturunkan di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Inna sholata tanha. Sumber keburukan cuma 2. Kalau tidak fahsya itu mungkar. Fahsya keburukan yang datang lewat syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Itu fahsya. Fahsya. Awas hati-hati. Mungkar keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar. Berbohong itu mungkar. Berselisih itu mungkar. Membunuh itu mungkar. Korupsi itu mungkar. Jadi mustahil ada perilaku sholat bisa berbuat maksiat. Mustahil. Jelas di sini? Paham? Nah, sekarang pertanyaannya, ada orang sholat yang setelah sholat korupsi? Coba lihat sekarang tuh. Sebelum masuk persidangan pakai dasi. Begitu di sidang pakai peci. Tangan pegang tasbih. Baik, hati-hati. Sebelum pilkada jarang ke masjid. Begitu pilkada ke masjid. Nyumbang ke masjid. Tidak kepilih, tarik lagi sumbangannya. Ada yang begitu? Ada. Sholat rajin, maksiat jalan. STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Baik. Kalau ada yang seperti itu, berarti ada yang tidak tepat dalam sholatnya. Pasti ada yang salah. Karena di zaman Nabi semua orang sholat berubah jadi orang baik. Kenal Abu Jahal? Ayo kenal. Abu Lahab? Jahiliyah. Tidak pernah sholat. Makanya tetap Abu Jahal. Makanya tetap Abu Lahab. Tapi lihat, Umar tadinya keras. Umar itu jawara, Pak. Jawara zaman jahiliyah. Di jawara itu bukan zaman sekarang saja. Umar itu luar biasa. Pekerjaan Umar hampir tiap hari itu nantangin orang. Siapa yang berani dengan saya bertemu di Bukit A. Tapi sebelum datang duel dengan saya, pamit pada ibu yang telah melahirkannya. Karena dia akan pulang tanpa nama. Umar. Tapi begitu dia masuk Islam, hasuna Islamu, bagus keislamannya, menunaikan sholat, Allahu Akbar. Jadi pembela Nabi nomor 1. Kerasnya berubah jadi tegas. Jauhnya berubah jadi perhatian. Semua orang-orang yang masuk Islam, zaman jahiliyah. Jahiliyah kenapa disebut jahiliyah? Karena tidak kenal dengan kebaikan. Mabuk tiap hari, Pak. Jadi kalau ada yang sekarang mabuk, dia ketinggalan zaman, telat. Karena orang jahiliyah sudah duluan mabuk. Jadi kalau di Menes masih ada yang mabuk, sampaikan pada orang itu, kamu telat. Kamu ketinggalan zaman. Karena zaman jahiliyah sudah ada yang mabuk. Kalau sekarang ada zaman orang masih berkelahi, senang tawuran, senang bertengkar, itu ketinggalan zaman. Zaman jahiliyah hampir tiap jam, Pak. Hampir tiap menit. Tapi hebatnya, diutus Nabi, diajarkan sholat. Yang tadinya mencela berubah mencinta. Yang memukul jadi merangkul. Yang jauh jadi dekat. Maaf, yang baragajul jadi baiknya luar biasa. Semua kemudian berubah jadi nilai-nilai kebaikan. Dengan apa? Sholat. Karena itulah amalan pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan umatnya. Itu bukan zakat, bukan puasa, bukan haji. Tapi sholat. Pertanyaannya, maaf. Sholat subuh berapa rakaat zaman Nabi? Zaman Nabi? Tidak tahu. Allahu Akbar. Sholat subuh berapa rakaat zaman Nabi? 2. Baik. Sholat maghrib? Sholat asar? Sholat isya? Sholat zuhur? Baik. Zaman sekarang berapa rakaat sholat subuh? 2. Sholat maghrib? Sholat isya? Jadi rakaatnya berubah tidak? Zaman Nabi takbirnya kalimatnya apa? Zaman sekarang? Allahu Akbar. Salamnya apa? Assalamualaikum. Zaman sekarang? Baik, sholatnya sama, rakaatnya sama, bacaannya sama. Pertanyaannya kenapa hasilnya beda?
Zaman dulu orang sholat jadi baik. Kenapa zaman sekarang orang sholat jadi keluar dari kebaikan? Berarti ada cara yang tidak tepat dalam menunaikannya. Abdurrahman bin Auf itu modalnya pakaian, Pak. Diajarkan sholat, praktek sholat, Allahu Akbar. Tiba-tiba begitu dipraktekkan makna sholat 3 bulan jadi orang paling kaya di Madinah. Setahun nomor 1 paling kaya. Kapaknya terbuat dari emas. Nah sekarang apa rahasianya bagaimana seseorang dengan sholatnya bisa mendapatkan 5 kemuliaan ini? Sukses, tenang, doa dikabulkan, jadi orang baik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita akan baru memulai pengajian kita siang hari ini. Jadi ini baru dimulai ini ya. Boleh minum sebentar? Alhamdulillah. Jarang-jarang. Bismillah. 30 menit ya. Siap insya Allah? Baik. Kalau ada orang sholat tidak mendapatkan 5 hal ini, maka Al-Quran mengatakan cuma 2 penyebabnya. 1, besar kemungkinan orang sholat ini tidak khusyuk menunaikan sholatnya. Dalilnya Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. 2, besar kemungkinan kata Al-Quran, orang sholat ini tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Takbir tapi tidak paham bacaan takbir. Sujud tidak mengerti kenapa mesti sujud. Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, semua bacaan dan gerakan sholat itu ada artinya. Jadi kita bukan cuma bergerak dari mulai ngangkat takbir sampai salam. Ini ngangkat ada maknanya Pak. Dan Nabi mengajarkan itu. Makanya diatur posisi tangan, kenapa sejajar dengan bahu hadwaman kibaihi. Di Al-Bukhari sama dengan di Muslim nomor hadis 319. Di Al-Bukhari nomor hadis 711. Kemudian ada yang sejajar dengan daun telinga. Di An-Nasai nomor hadis 1101. Kenapa bacaannya Allahu Akbar? Abu Dawud nomor hadis 857. Kenapa tangannya disimpan yang kanan menutup punggung yang kiri? Ini ada maknanya. An-Nasai nomor hadis 866. Kenapa bacaan doa iftitahnya ada sampai dengan 11 doa? Ada yang Allahumma ba'id, ada yang wajjahtu, ada yang bacaan singkat, dan seterusnya. Kenapa rukunya sampai sejajar dari ujung kepala sampai dengan bagian belakang tubuh? Semua ternyata ada maknanya. Nah kebanyakan orang sholat, kata para ulama, saat belajar tentang sholat itu, hanya belajar bacaan dan cara sholatnya saja, tapi tidak memahami tentang makna sholatnya. Silahkan kalau ditanya bagaimana bacaan takbir, Allahu Akbar. Bagaimana tangannya? Angkat sejajar dengan bahu. Tapi ketika ditanya kenapa tangannya diangkat, apa maknanya? Hampir orang sholat tidak memahami tentang pemaknaan makna-makna gerakan dan bacaan sholat. Karena itu hari ini kita akan bahas 1 saja. Karena kalau saya bahas ini ada 23 bab, 23 pasal. 1 bahasan bisa 2 jam. Ya, jadi sekarang kita akan ambil 1 bagian saja. Kita ambil contoh bagaimana petunjuk sholat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Babnya dari mulai takbir sampai dengan salam, itu nanti bisa dilihat di tayangan Akhir TV. Untuk hari ini kita akan ambil 1 bagian saja. Contoh. Yuk kita lihat pelan-pelan sini. Ini belajar sederhana ya. Sederhana belajarnya, tapi maknanya sangat dalam. Saya mulai dari berdiri. Ini. Lihat baik-baik. Saya cukupkan sampai sini, nanti di sini kita selesai. Kemudian kita coba praktekkan dengan baik. Fokus ini. Hadis riwayat Abu Dawud, nomor hadis 857. Saya tuliskan hadisnya dulu. 1 kita ambil di Al-Bukhari dulu. Ini juga ada di hadis Muslim. Bacaannya ada di hadis Abu Dawud. Abu Dawud nama aslinya Sulaiman. Dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500.000 hadis. 500.000 hadis itu dengan isinya, dengan sanadnya. Jadi bukan cuma matannya, isinya, tapi sanadnya, orang-orang yang meriwayatkan sampai ke Nabi. Si fulan an fulan an fulan an fulan an fulan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. 500.000 hadis. Kalau ditanya jawabnya cepat. Ini hadis sahih, ini dhaif, ini maudhu', ini matruk, ini munkar. Sampai Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan
Kalau dulu ada Nabi Daud, lunak bisa melunakkan besi dengan tangan. Ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Sejak saat itulah dikenal dengan Abu Daud. Mengarang kemudian kitab Sunan. Kitab Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasar urutan fikih. Babut Taharah, Babus Shalah, semua kitab hadis yang disusun dengan urutan-urutan tentang cara-cara fikih, maka disebut dengan Sunan. Maka kitabnya dikenal dengan Sunan Abu Daud. Nomor hadis 857. Sahih Muslim nomor hadis 319, Al-Bukhari nomor hadis 711, 700 sampai 14-nya. Riwayatnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sahar, aslinya lagi Abdus Syams. Asalnya penyembah bintang-bintang Majusi. Ya, Persia. Masuk Kristen, makin bingung. Kemudian masuk Islam, mendengar ada Nabi di Madinah, masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah, ganti nama jadi Abdurrahman. Abdurrahman ini senang mengamalkan setiap yang disampaikan Nabi. Kata Nabi sholat, sekarang sholat. Kata Nabi berlaku lembut, sekarang berlaku lembut. Kata Nabi, jaga binatang, jaga tumbuhan. Jangan rusak, jangan sakiti. Maka dipraktikkan. Pulang dari pengajian Nabi bertemu dengan seekor anak kucing kecil. Anak kucing bahasa Arabnya ada 2. Kalau anak kucing itu, anak kucing dari kucing jinak, kucing rumahan. Maka bahasa Arabnya disebut dengan kittun, kucing rumah, kittun. Diserap ke bahasa Inggris oleh orang Inggris jadi kitty. Kitty, kitty itu bahasa Arab, kittun, kitty. Kucing rumah. Maka sekarang berubah jadi bantal, jadi spray, dikenal dengan Hello Kitty. Nah itu banyak Pak bahasa Inggris dari bahasa Arab. Sugar, gula, dari bahasa Inggris. Dari bahasa Arab, sukar. Sukar, gula. Apalagi bahasa Indonesia, ya, bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu banyak diserap dari bahasa Arab. Beteng, batnun. Ya, dari bahasa Arab, punduk. Ya. Ada hadis palsu, riwayat orang Sunda, mungkin orang Menes ini. Dengan orang Jawa. Bergabung dua-duanya untuk menunjukkan begitu gampangnya bikin hadis palsu. Ya. Afdalu dahri bi faisil laili kucifa wa qulifa wa ubina hatta karusa udanguhu. Fa idza bukhila faduriba funuquhu hatta utiha. Rawahu Syaikhan. Diriwayatkan oleh 2 orang syekh, 2 orang sepuh. Afdalu dahri, dahar yang paling afdal bi faisil laili dengan pais lele. Kucifa kasih kecap sedikit, wa qulifa tambahkan kerupuk. Hatta karusa udanguhu sehingga terasa udangnya. Fa idza bukhila apabila kebehelan, kaselek faduriba unukuhu, pukul punduknya salah samarat 3 kali. Hatta utiha sampai utah. Rawahu Syaikhan diriwayatkan oleh 2 orang sepuh. Tuh, orang Sunda. Hadis palsu. Nah ini. Nah, itu kucing jinak. Kalau kucingnya kucing liar, maka orang Arab menyebutnya dengan hurratun, hurrah. Haknya H besar. Hurratun, kucing liar. Anaknya disebut dengan Hurairah. Anak kucing liar. Satu kali pulang dari pengajian Nabi, menemukan seekor anak kucing liar. Kehilangan induknya, dicari-cari. Meong, 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 meong. Tidak ada induknya. Dipraktekkan hadis Nabi, diambil anak kucingnya, dirawat oleh beliau. Malam diberikan selimut supaya tidak kedinginan. Lapar disuapi. Kemana-mana dibawa, dimasukkan jubahnya. Satu ketika jalan berpapasan dengan Nabi, keluar anak kucingnya. Begitu keluar kata Nabi, anta Abu Hurairah. Kamu bapaknya anak kucing kecil. Tidak ada yang paling sayang pada anak kucing. Makan bawa anak kucing. Mau tidur dengan anak kucing. Ke pengajian bawa anak kucing. Tidak ada yang paling sayang pada anak kucing seperti bapak sayang pada anaknya kecuali kamu. Bapak bahasa Arabnya Abu. Anak kucing liar Hurairah, maka dikenalah dengan Abu Hurairah. Ada bapak ke sawah bawa anak kucing. Ke kebun bawa anak kucing. Ibu arisan bawa anak kucing. Masya Allah. Maka sekarang tidak ada lagi Abu Hurairah. Tapi Ummu Hurairah belum ada, Bu. Ya. Kalau berminat silahkan. Abu Hurairah masuk Islam 7 Hijriah. 7 tahun Nabi di Madinah. Bagus keislamannya. Dan hidupnya diwakafkan untuk belajar kepada Nabi SAW dan mengamalkan isi hadis Nabi. Wafat Nabi 3 tahun setelah itu sudah hafal 7.000 hadis dalam 3 tahun. Di antara hadis yang dihafalkan, ini yang diriwayatkan pada kita tentang cara memulai sholat, seperti apa berdiri dalam sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, mengisahkan tentang seorang sahabat bernama Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi.
Kisahnya disebutkan juga di kitab Subulus Salam, di kitab salat, kalau sama cetakan dengan saya, di jilid yang kedua, di halaman 39, paling kanan di paragraf yang kedua. Baik, perhatikan baik-baik, fokus. Qala, beliau menyampaikan, haddatsana, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa Khallad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Namanya Khallad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Fadakhala ila al-Masjid Nabawi, maka dia masuk ke Masjid Nabi. Fa shalla bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dia salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia masuk ke Masjid Nabi, sekarang Masjid Nabawi. Misal Nabi sedang salat di sisi ini, dia salat di pinggir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallama yaminan wa shamala, tatkala selesai salam ke kanan dan ke kiri, thumma atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata orang ini. Kata Nabi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irji' salli fa innaka lam tusalli. Waalaikumsalam, kata Nabi. Cuman balik lagi sholat, kamu belum sholat. Padahal sudah selesai salam. Fa'ada sholatahu thalatha marat. Maka dia mengulang sholatnya sampai 3 kali. Sholat lagi. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla makana. Tapi Nabi tetap mengulang kalimatnya, kamu balik lagi sholat, kamu belum sholat. Kata orang ini, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya tidak tahu lagi seperti apa saya mesti sholat. Yang saya tahu seperti ini sholatnya. Alimni, tolong ajarkan saya. Bapak Ibu bayangkan, sahabat Nabi tinggal di masa Nabi, sholat di masjid Nabi, di dekat Nabi. Begitu selesai sholat, kata Nabi, kamu belum sholat karena sholat kamu belum benar. Kemudian dia minta pada Nabi, ya Allah, saya merasa belum benar, tolong ajarkan pada saya. Masih mau belajar. Sahabat Nabi mau belajar. Ini ada orang, tapi bukan direngat, bukan dimenes. Bukan sahabat Nabi, jauh dari Nabi, sholat tidak di masjid Nabi, merasa sholatnya sudah benar. Ada majlis taklim, ustadznya datang sendiri. Masya Allah, bawa kamera sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, bawa mushaf sendiri, sudah datang sendiri, masih belum mau belajar juga. Maka dengan cara apa lagi mesti diajarkan? Tapi pelajaran yang paling pentingnya, setelah kemudian, awas hati-hati, ada sahabat Nabi, sholatnya belum benar, oleh Nabi dikatakan kamu belum sholat. Kamu belum sholat. Jadi kalau ada kita sekarang bukan sahabat Nabi, setelah sholat merasa benar sholatnya, maka mesti ada yang dilihat. Kalau sholat itu tidak menghasilkan 5 keutamaan tadi. Yuk kita lihat. Alimni, tolong ajarkan saya. Kata Nabi, lihat baik-baik. 1. Idza qumta ilas sholat. Kalau kamu ingin berdiri menyempurnakan sholat. Kalimat sholat dalam Quran, dalam hadis hampir selalu diawali dengan kata aqama yuqimu. Qama yuqimu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah. Lihat baik-baik, wa aqimis shalah. Quran surah 17 ayat 78, aqimis salata. Quran surah 29 ayat ke-45, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Aqim, aqimu, yuqimun, itu artinya sempurna. Jadi Allah tidak menginginkan kita menunaikan salat kecuali salatnya sempurna. Bahasa tafsirnya, kalau kalimat ibadah diawali dengan kata sempurnakan, berarti ada orang yang menunaikan salatnya tidak sempurna. Bagaimana cara menyempurnakannya? Ayo kita mulai bahasannya. Di sini kita berakhir. Kata Nabi, 1. Asbighul wudu. Kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudunya. Awas hati-hati Bu ya. Bu. Lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudu dengan sholat. Kalau orang benar wudunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholatnya. Silahkan ibu cek, anak ibu wudunya seperti flash, cepat, kilat. Secepat kilat, itu pasti menunjukkan sholatnya bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah ke-5 ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Saya mau ajarkan sedikit dulu ya. Nanti setelah ini kita berhenti. Kalau yang mau sampai jam 2 silakan. Saya jam 11 pulang.
Ayo lihat sini, lihat. Kata Nabi kalau salatnya ingin sempurna dimulai dari wudu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat wudu dibuka dengan kalimat iman. Idza qumtum ilas shalah, kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudu. Lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudu itu ada 4. Sisanya sunnah. Awas, kalau yang 4 ini tidak sempurna maka batal wudunya. 1, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Kalau bapak kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot, tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat, bukan menumbuhkan. Silakan buka tentang babul liha, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot jangan dipaksakan. Beli arang, sok. Beli timun, tidak usah. Ya, tapi kalau ada jenggotnya silakan rawat dengan baik supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Tahan. Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran faghsilu, membasuh wajah, kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar. Mas, sini mas. Cik, punten ya, yang kan bantosan, dia sekedap. Sifat wudu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai, ada air mengalir itu nggak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung, atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis, itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung, itu hanya sejumlah Pak, seaqua gelas Pak, cukup. Atau yang kedua menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya. Ya. Kerannya agak tinggi sedikit. Nah. Dan kita sesuaikan. Ambil airnya. Misal contoh, ghasala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya. Jadi kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini, yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian di selesai. 1. Tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2. Wa aidiakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yadun. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Misal, ini kafun. Ini asabi'. Ini sampai sini rusghun. Sampai sini, Bapak Ibu sekalian, ini namanya mirfaq, jamannya marafiq. Sampai sini katif. Dari sini ke sini itu yad, tangan. Dalam bab salat, bab wudu, bab ibadah, tidak pernah Al-Quran dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi, fawada'a kaffahul yumna. Maka orang salat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya alal yusra, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuman sampai 3. 1, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan ketemu pergelangan begini. Rusgun ala rusgin. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, ini boleh. Tapi nggak usah diukur Pak ya, jangan telat. Allah. Pas, cepat. Boleh nanti lebih sedikit ke sini. Yang tidak boleh, awas ini dilarang dalam hadis. Yang tidak boleh kata Nabi,
jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Kata para ulama bagaimana? Ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini. Nah ini awas sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh sholatnya begini. Ya, awas nih. Cuman 3 kalau tidak begini, begini atau begini. Dan saat mengangkat itu cepat Pak. Hadisnya cepat. Fa wado'a. Fa itu di ilmu nahu harfu atfin. Rabitin. Baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambungkan 2 peristiwa tanpa jeda, cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan langsung. Angkat. Allahu Akbar. Tidak ada gerakan lain. Maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari ngangkat ke meletakkan begini. Tidak menemukan gerakan lain. Karena itu jangankan hadis-hadis yang sahih. Di kitab hadis palsu pun pemalsu hadis tidak tertarik memalsukan hadis ini. Saking jelas jadi saat mengangkat langsung begini. Kenapa saya penting terangkan? Karena ada sebagian saudara-saudara kita merasa tidak enak. Ustadz, kalau saya takbir masa kiri duluan? Sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan. Saya mah pengennya begini aja lah. Begitu takbir kanan duluan baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat, Allah kanan masuk, kiri begini tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena saking jelasnya angkat tutup. Jelas ya? Nah sekarang lihat sini. Dalam bab wudu, bahasa Qur'annya mengatakan wa aidiakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an sa'adhab min Menes ila Bekasi. Saya setelah ini akan pergi dari Menes ke Bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya kemana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila, harfu ghayah. Dari Menes ke Bekasi. Menes ila Bekasi. Dalam wudu, lihat. Aidiakum ilal marafiq, ila sampai siku. Bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya, tumpahkan dari sini, ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah. Yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis Muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. 3. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu, lihat. Untuk wajah pakai gosala, basuh. Tangan gosala, basuh. Tapi ketika berpindah pada yang ketiga, wamsahu, berubah jadi masaha. Tahan sebentar ya. Calik. Duduk sini aja. Lihat sini. Ya, pilih. Duduk di sini atau ngapus. Sudahlah. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di Menes ini. Ini awas, ini penting ini Bu ya, penting. Saking pentingnya susah dihapusnya tuh. Dah sini aja. Masaha. Sudah. Masaha artinya mengusap. Kalau yang tadi membasuh, kalau masaha mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya. Tumpahkan airnya, kemudian usap tempatnya. Pertama, wamsahu biru'usikum. Masya Allah. Kata Allah, bagian ketiga, usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai pindah. Pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya ada ketidakadilan karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah sekarang lihat sini.
Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang gosala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati. Ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Nah, tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba, Masya Allah. Ba, lihat, wajah tidak pakai ba. Tangan tidak pakai ba. Tapi khusus untuk kepala pakai ba. Wamsahu bi. Huruf ba dalam ilmu nahu. Coba dibuka yang suka ngaji. Buka kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib. Halaman 29 sampai dengan 59. Di situ ada penjelasan karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Ibnu Hisham Al-Ansari. Itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada ilsaq, ada istighraq, ada muhabah, ada ba li tab'id. Ba li tab'id dibagi dua. Tab'id ma'al hudud wa tab'id bila hudud. Ini informasi saja, Pak. Bahasa Arab itu luar biasa. Ada mahasiswa kita orang Indonesia belajar di Kairo di Mesir di Al-Azhar. Ngambil S3. Bahasannya nulis disertasi, bahasanya tentang makna huruf ba di ayat wudu. Wamsahu biru'usikum. Dibahas, hanya membahas huruf ba, Pak, satu huruf itu dapat doktor, dapat S3. Ayo silahkan yang belum S3, ada huruf ta, ada huruf fa, ada huruf jim sampai huruf ya, masih banyak. Nah, yang ba ini, ba, kenapa pakai ba? Kata para ulama dari huruf ba yang 14 ini ada 3 makna yang diterapkan dalam ayat wudu. Satu, istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan. Sedang pakai kerudung misalnya, jilbab nggak bisa dibuka. Tempat wudunya terbuka. Anda tinggal ambil air wudu, kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun. Sah wudunya. 3. At-tab'id min duni tahdid. Sepanjang disebut bagian kepala. Masuk kepala nggak ada batas. Ini kepala bukan? Ini kepala? Ini kepala? Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah. Walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktekkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf, ya ada orang misalnya, mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, tuh jatuh duren. Anak duren ya, jangan durennya yang besar. Tiba-tiba nimpa misalnya, duren teh bahasa rangatnya kadu, Bu, ya. Kadupak, kaduhung, ya, dan seterusnya. Kadu. Nah, nimpa kepalanya, bocor misalnya. Kemudian dalam bocor itu diperban, kata dokter tidak boleh kena air. Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu bukan berarti wudunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, ulak. Itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktekannya. Tapi yang ingin saya jelaskan, satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang 4 ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur, sunnah. Telinga, sunnah. Istinsyak, sunnah. Yang 4 ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu? Dan hebatnya, Al-Quran mengistilahkannya dengan tohara. Tohara. Apa itu tohara? Apa itu suci? Tohara. Apa itu tohara? Suci. Apa itu suci? Tohara.
Ada taharah, ada nadhafah, itu beda. Kalau nadhafah, bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya. Bisa jadi luarnya bersih, tapi dalamnya najis. Misal, hewan yang paling najis apa? Yang haram. Misal hewan tadi itu, hewan babi misalnya. Misal, dibersihkan, dimandikan, disisir. Sampai bersih. Bersih tidak? Bersih, bersih. Tapi halal tidak? Suci tidak? Tidak. Al-khinziru nadhifun walakinnahu ghairu tahir. Babinya bisa bersih tapi tetap tidak halal, tidak suci dia. Tetap haram, tetap najis. Paham? Tapi kalau bersih luarnya dan suci dalamnya, maka kalimatnya berubah dari nadhafah jadi taharah. Taharah. Orangnya disebut dengan tahir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan mutatahhir. Wudu dalam Quran disebut dengan taharah. Seakan-akan memberikan pesan, maaf, orang yang wudu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang. Tapi mohon maaf, fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudunya kumur-kumur, kukumur, masukkan misalnya masukkan, keluarkan, bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar. Tangan dibasuh, bersamaan dengan dibasuhnya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim. Makanya orang yang setelah selesai wudu dia berdoa, apa wudunya? Apa doa wudunya? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma minat waj'alni minal, lihat sini, minal mutatahhirin, minat tawabin. Lihat. Bapak Ibu kan baru wudu, tapi kenapa doanya selesai tobat? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang tobat. Kita kan baru wudu, kenapa doanya baru selesai tobat? Sedangkan tobat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudu, selesai wudu tidak akan mencela lagi karena tobat dari celaan. Makanya kalau wudu Anda benar, coba ingat-ingat, siapa korban dari lisan Anda yang tajam itu? Apakah ibu Anda yang pernah menangis karena lisan Anda? Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudu, seakar dengan kata dau. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dau artinya cahaya, dau artinya sinar, dau artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satud'a ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin. Akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau Bapak Ibu tiap hari wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin. Tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudunya. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih. Ini pakaian bersih, pakai jas, pakai dasi, tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudu ini dengan baik, maka naik status kita.
Disebut sebagai langsung oleh Al-Quran. Disebut hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Saya tutup. Lihat ayatnya. Di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci. Kita selesai wudu mengatakan, Allahumma ja'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin. Dijawab oleh Allah, innallaha yuhibbut tawabin, wa yuhibbul mutatahhirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak ibu, maaf ya, sekarang cek. Kalau batal wudu, pengen wudu lagi. Tidak hanya saat sholat. Sekarang batal wudu, ingin wudu. Batal wudu, ingin wudu. Itu tandanya bapak ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hanya sekedar contoh dalam pembukaan majlis ta'lim ini, majlis ilmu di tempat ini. Jadi saya berharap pertama, mudah-mudahan majlis ilmu yang akan diresmikan ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar tempat, tapi di dalamnya ada aktivitas yang bisa mengangkat iman dan kedekatan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Cara mengangkat iman itu dengan amal soleh. Maka tolong materi-materi yang dibahas di majlis ilmu, tolong bahas tentang pembahasan-pembahasan amal soleh. Orang tua kita sudah memulai, ada kitab taharah amal soleh, kitab sholat amal soleh, kitab saum amal soleh, kitab zakat amal soleh, kitab taharah amal soleh. Tolong dibahas, dibuat kurikulum, sehingga pelajaran-pelajarannya semakin terarah, jelas pelajarannya dan bisa digunakan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, insya Allah, kalau orang Islam ini benar ibadahnya, benar sholatnya, benar wudunya, maka selain jadi baik, bangsa Indonesia pun, negeri kita pun akan terbantu oleh kita semua. Dan insya Allah kita akan mendapatkan kejayaan di bumi pertiwi ini, menjadi bangsa dan maju dan bangsa yang terbaik insya Allah di dunia ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira mohon maaf, saya tidak bisa sampai jam 12 atau jam 2. Ya, kalau yang mau jam 2 silahkan. Ini saya sudah 2 jam kurang lebih berada di panggung ini. Saya ingin simpulkan dulu. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga semua yang ada di Menes, di Rengat ini. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita pada pagi menuju siang ini, Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya insya Allah. Yang kedua, saya sampaikan saya ini sedang pulang kampung. Orang yang pulang biasanya membawa sesuatu untuk keluarga yang didatangi. Silakan, banyak orang mudik tidak akan mau mudik kalau tidak ada bekal yang dibawa pulang. Saya pernah cek kenapa Bapak tidak mudik, nggak ada bekal Pak. Tapi kalau punya bekal mudik, Masya Allah. Ada yang pakai motor, motornya bebek, bekalnya singa. Oh yo dandani. Ditulisin, aku pulang. Tulis, karena ada yang dibawa. Maka saya pun pulang ke sini. Saya membawa insya Allah beberapa hal yang saya bawa. Pertama, kami bawa mushaf. Sebanyak 4.000 mushaf. Kami sudah serahkan, insya Allah akan dibagikan sebagai perwakilan kepada ormas-ormas, majlis ta'lim, juga masjid-masjid di sekitaran Rengat. Mudah-mudahan dengan mushaf yang dibagikan itu, kita insya Allah bisa berubah, mempertahankan Menes sebagai kota santri, kota Al-Quran yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kami membawa alat-alat perlengkapan untuk sekolah, untuk anak-anak kita. Barangkali tidak semuanya bisa tercukupi, ini hanya sebagai tanda awal saja kedatangan. Insya Allah kapan-kapan kami kirimkan lagi. Kami serahkan mudah-mudahan dengan alat-alat perlengkapan sekolah itu ada semangat anak-anak kita untuk meneruskan sekolah ke depan. Bupati hadir nggak Bupati? Oh tidak ada. Ini gimana ini? Saya di tempat lain bupatinya datang, wakil gubernurnya datang. Ini saya pulang kampung nggak ada ini di sini. Baik, saya mau ngasih hadiah sebetulnya. Pak Camat ada Pak Camat? Tidak ada. Lurah ada lurah? Tidak ada. Sudah. Baik, yang ada siapa? RT, jamaah. Baik, gini. Lihat sini. Saya ingin dulu itu dari Banten selalu ada anak-anak putra-putri kita yang menuntut ilmu sampai dengan keluar. Bahkan jadi mufti di luar atau pulang ke tempat masing-masing. Saya ingin tolong siapkan, nanti tahun depan saya akan tanya lagi, saya minta tolong siapkan anak-anak kita lulusan SMA atau sederajat pesantren, tolong yang hafal Quran, yang bisa sedikit-sedikit bahasa Arab, khususnya yang hafal Quran,
khusus nanti untuk dari Banten, wilayah Menes, Pandeglang dan sekitaran, saya akan siapkan 5 sampai 10 orang, saya akan kirim ke luar negeri untuk belajar. Ya. Insyaallah nanti ada yang saya kirim ke Sudan, ada yang saya kirim ke Mesir, saya kirim ke Turki dan ke Saudi. Kalau nanti ada yang hafal Quran di sini? Berapa orang? Berapa orang yang hafal Quran di sini? Berapa orang? 9 panitia. Ada 9 orang. Udah, yang 9 orang yang hafal Quran 9 orang, masing-masing kami berikan hadiah 1 juta rupiah. Itu yang hafal Quran. Tahun depan nanti kita kirimkan, nanti saya kasih tahu ini penerimaannya di kampus ini untuk laki-laki di sini, perempuan di sini, ya. Nanti insya Allah kami sampaikan harus ada yang berangkat. Oh, ini hafal berapa juz? 10 orang. Yang 30 juz mana? 30 juz. 15 juz. 10 juz. 10 juz mana? 10 juz. 10. Yang 10 mana? 10. 1. Mana lagi? 2. Mana lagi? 3. 4. 5. Ada 5 orang. Baik. Yang 10 juz. Yang 10 juz. Sekali lagi mana? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Ya. Masing-masing yang 10 juz. Insya Allah 5 orang mendapatkan 5 juta rupiah. Yang 4 juz. Mana 4 juz? 4 juz. Nggak ada. 3 juz. 3 juz. 1, 2. Ya. Yang 3 juz 2 juta. Ah ya, baik, saya ulang ya. Yang 10 juz, tolong Pak nanti dicatat masing-masing 5 juta. Yang 3 juz, masing-masing 2 juta. Yang 1 juz 1 juta. Yang 30 juz mana? 30 juz, 30 juz. Saya tes dulu sini. Hai ya Allah. Ayo yang 30 juz. Boleh minjam mic-nya Pak, pinjam mic-nya. Nah. Ustaz, tapi saya matangnya cuma separuh dong Ustaz. Tapi saya matangnya cuma separuh. Enggak apa-apa. Baik, namanya siapa? Ina Aprilia. Ah, Ira Aprilia. Ira berapa tahun usianya? 19 tahun. 19 tahun. Sudah selesai 30? Insyaallah. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Sudah. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Teruskan. Oh, deg-degan. Ayo ta'awud. Ta'awud dulu. Berapa juz? Berapa yang mungkin? Taim. 30 juz yang mungkin ada beberapa juz, kita cek juz pertama. Ya, juz 1 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu